Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini, Bu Nurul? Alhamdulillah baik. Baik Bu, sama Sehat sehat ya? Alhamdulillah Sehat. sehat. Guru kelas 3 yang hebat ini. Ya, amin. Ketemu lagi. Bu Nurul, kita sudah pendampingan individu yang keempat nih ya. Di mana pendampingan individu keempat ini mengenai coaching ya, tentang pembelajaran atau aksi nyata yang sudah dilakukan ya di sekolahnya ya, budaya positif, praktek baik ya. Jadi Bu Santi adalah rekan sejawat dari Ibu Nurul yang akan di coaching ya. Bu Santi sendiri tahu tentang coaching ini dari mana? Ini dari Ibu Nurul. Dari Ibu Nurul ya, istilah coaching ya. Istilah coaching ini. Ya. Bu Santi ikut di angkatan 6 nggak calon guru penggerak? Iya Ibu. Daftar? Iya, daftar. Alhamdulillah, iya. Jadi coaching ini kan ada namanya wawancara, coaching ya, terus konsultasi ya, itu berbeda gitu ya. Ya sama ada coaching ini dia meng-coach ya, meng-coaching seorang coaching untuk menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri coaching. Jadi tidak memberikan solusi, hanya menggali ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan otomatis sehingga si coaching ini bisa mengeluarkan ide-ide positif yang ada di dalam dirinya. Itu coaching ya, bisa ya. Mudah-mudahan dalam proses coaching ini berjalan dengan baik ya Bu Nurul ya. Amin. Alhamdulillah saya dapat informasi dari baik dari pengawas ataupun K3S ya, ataupun Bawil Karawang Timur bahwa CGP Karawang Timur ini luar biasa bagus-bagus ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh rekan-rekan sejawat yang lain ya dalam program guru penggerak ini. Baiklah, oke, sudah siap ya untuk coaching ya. Oke, terima kasih ya. Saya akhiri saja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan. Selamat siang Bu Nurul. Selamat siang juga Bu Santi. Apa kabar hari ini Bu Santi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Saya ada hal yang mau dibicarakan, diskusikan kepada Bu Nurul. Apakah Ibu ada waktu hari ini? Alhamdulillah saya ada waktu hari ini Bu Santi. Silakan. Jadi begini Bu, saya mempunyai permasalahan mengenai pembelajaran di kelas. Bu Santi sedang mengalami permasalahan pembelajaran di kelas ya? Iya Bu, benar. Apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Bu Santi capai dari diskusi kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah ini Bu. Kemudian apalagi yang ingin Bu Santi capai selain itu? Saya masih bingung Bu, apa yang harus saya lakukan agar masalah ini bisa saya atasi. Ya. Sekarang Bu Santi dapat menceritakannya kepada saya. Apa yang menjadi permasalahan di kelas Bu Santi? Saya merasa murid-murid di kelas bosan dalam pembelajaran yang saya berikan, berdampak pada hasil belajar yang menurun Bu. Ya. Apa yang membuat Bu Santi merasa demikian? Murid-murid saya merasa tidak bersemangat, tidak antusias dalam pembelajaran yang saya berikan. Iya. Jadi murid-murid yang ada di kelas Bu Santi itu kurang termotivasi ya, Iya. dalam pembelajaran. Kemudian ya. Ya Ibu, sebenarnya murid-murid saya tuh di kelas cukup rajin dan belajar, namun akhir-akhir ini kurang bersemangat, kurang antusias dalam pembelajaran, merasa jenuh. Bisa jenuh ya. Nah, coba Bu Santi sekarang jelaskan bagaimana proses pembelajaran yang biasa Bu Santi lakukan di kelas. Seperti biasa Bu, pertama adalah absensi, Ya. doa dulu ya Bu ya, doa, absensi, apresiasi, seperti menggunakan metode ceramah, kemudian materi tanya jawab, setelah itu penugasan kepada murid. Apakah setiap hari Bu Santi melakukan proses pembelajaran yang seperti tadi Bu Santi jelaskan? Iya Bu, benar. Jadi setiap hari seperti itu ya. Nah, saya mau tahu ya, mau tanya sekarang Ibu, apa saja sih yang Ibu lakukan untuk
memperbaiki proses pembelajaran di kelas menghadapi permasalahan yang Ibu Santi sekarang alami. Saya Oke, terima kasih Bu Nurul, Bu Santi. Sama-sama. Telah melakukan praktek coaching ya terkait hasil nyata pembelajaran di kelas. Oke, menurut Bu Nurul dan Bu Santi ya, mangga Bu Nurul dulu silakan. Hal baik apa yang didapat dari praktek coaching tersebut? Pertama, yang kedua nih, ya, yang kedua, apa yang perlu ditingkatkan dari proses coaching tadi ya, praktek coaching tadi? Yang ketiga nih, langsung tiga aja ya. Bagaimana perasaan Ibu Nurul dan Ibu Santi setelah melakukan proses coaching? Ya, pertama apa tadi? Praktek baik apa ya? Hal baik apa yang didapat dari praktek coaching yang tadi? Yang keduanya, apa yang perlu ditingkatkan dari praktek coaching tersebut? Yang ketiganya, perasaannya bagaimana sih ya? Tadi berdua melakukan proses coaching gitu ya, praktek coaching. Ya silakan dulu. Saya dulu ya Bu ya, praktik baik yang saya dapatkan dari kegiatan coaching ini banyak ya Bu ya. Yang pertama, saya ini bisa melatih empati saya terhadap sejawat saya dan juga kunci ya Bu ya. Saya juga sehingga saya dapat mengetahui permasalahan teman sejawat saya. Di praktek coaching ini memang kita tidak langsung memberikan solusi. Melalui pertanyaan tematik, saya dapat memancing kompetensi atau solusi yang sebenarnya sudah ada di rekan sejawat saya tersebut ya. Sehingga rekan sejawat saya yang mengalami permasalahan ini yang tadinya masih butuh dalam permasalahannya, sehingga kesadaran diri atau kesadaran kompetensinya sebenarnya sudah ada gitu. Tinggal memang digali lagi dan apa saja yang belum tampak. Jadi tugas saya di sini adalah memancing atau menggali kompetensi yang ada pada sejawat saya ini. Secara tidak langsung Bu, saya ini merasa saya sudah membantu permasalahan yang ada di dalam rekan sejawat saya ini, sehingga rekan sejawat saya ini dapat menemukan solusi yang rekan sejawat saya sebenarnya yang sudah dipunyai gitu ya, cuma memang belum terekspos atau tergali. Jadi secara tidak langsung saya melakukan kegiatan coaching ini ya dia membantu teman-teman sejawat saya ini yang mempunyai permasalahan agar dapat menemukan solusinya sendiri. Dan juga di sini saya belajar banyak ya di praktek coaching ini. Selain saya juga melakukan praktek coaching bersama Bu Santi, rekan sejawat juga, saya juga melakukannya bersama murid-murid saya di kelas. Di mana murid-murid saya ini terutama di kelas 3 ini memang belum tereksplor kemampuannya. Apa sih yang menjadi kesukaannya, apa sih yang menjadi kendalanya di kelas gitu. Memang ketika saya praktik bersama murid saya ini Bu, masih malu-malu begitu ya, masih belum tahu apa sih yang mereka inginkan gitu. Setelah proses coaching ini saya mengetahui Bu, jadi bakat-bakat anak saya, kendala-kendala apa sih yang dialami di kelas gitu. Walaupun memang secara keseluruhan kendalanya sama. Kalau mengenai praktek daring ya Bu ya, pembelajaran daring itu memang sangat kurang di pembelajarannya karena kan kita sebagai guru tidak bertemu langsung. Namun saya di situ berkat praktek coaching ini bersama guru saya, sehingga saya mengetahui apa saja yang mereka rasakan, kendala-kendala sebenarnya apa. Selain di internal di kelas, ternyata ada juga faktor eksternal di keluarganya. Itu jadi melalui praktek coaching ini banyak sekali saya temukan praktik-praktik gitu. Ya. Kemudian yang kedua, apa saja yang perlu saya perbaiki ya Bu ya, yang perlu ditambahkan dalam praktek coaching yang telah saya lakukan. Yang pertama itu Bu, saya harus lebih mengeksplor lagi, belajar bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan tematik gitu, sehingga lebih mudah dipahami untuk rekan sejawat saya, apalagi untuk murid-murid saya. Karena murid-murid saya ini masih kelas 3 SD, jadi masih malu Bu mengungkapkan apa ya
Bu, kendalanya gitu ya, kadang mereka malu aja, nggak mau jujur, malu gitu ya. Cuma dengan pendekatan-pendekatan ya, memang tidak sekali coaching mereka langsung mengatakan yang sebenarnya seperti kita praktek coaching dengan orang dewasa ya Bu ya. Kita harus lebih sabar lagi, harus lebih pendekatan lagi, sehingga si murid anak kita gitu ya, murid kita itu lebih dekat dan lebih terbuka gitu ya Bu ya tentang permasalahannya. Juga yang saya lihat ketika coaching murid saya ini, mereka memang lebih sulit lagi untuk mendapatkan solusinya. Jadi bagaimana pertanyaan formatif itu dapat menstimulus gitu ya pemikiran mereka agar lebih membuka lagi kompetensi mereka gitu. Mereka menyadari lagi, oh ya, saya itu punya kompetensi yang seperti ini gitu. Dan juga dalam memecahkan masalah ya, anak-anak itu lebih sulit gitu Bu ya. Kan kalau orang dewasa menyimpulkan, oh iya berarti dari proses coaching ini saya menyimpulkan solusi saya yang harus saya lakukan seperti ini. Namun jika saya terapkan di murid saya ini lebih sulit gitu. Jadi bagaimana saya di sini harus meningkatkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih sederhana lagi, yang lebih dimengerti lagi. Kemudian juga saya meningkatkan kedekatan saya dengan anak-anak atau murid saya sehingga mereka lebih terbuka lagi dalam proses coaching gitu. Iya. Kemudian yang ketiga itu perasaan saya ketika proses coaching dengan Bu Santi itu saya merasa senang ya Bu ya. Berarti Bu Santi itu percaya kepada saya Bu. Bagaimana Bu Santi itu terbuka untuk membicarakan sharing ya tentang masalahnya, karena kan tidak semua orang ya Bu ya bisa terbuka gitu kan ya kepada sejawatnya untuk mendiskusikan sebuah masalah dari yang mereka sekarang alami gitu ya. Kemudian juga perasaan saya juga ya bangga gitu ya Bu ya, berarti saya dapat memetik kompetensi yang Bu Santi belum sebenarnya belum tahu. Bu Santi itu sudah tahu, cuma saya di coaching ini Bu Santi itu jadi mengingatkan lagi, sebenarnya saya itu harus seperti ini gitu ya. Tanpa saya beritahu solusinya, Bu Santi sendiri dapat menemukan solusi sendiri ya. Ketika Bu Santi berhasil ya Bu ya, tentu saya sangat bahagia Bu. Berhasil untuk menemukan masalah, dan ternyata sewaktu setelah Bu Santi mempraktekkan ya solusi-solusi tersebut dan berhasil, tentu saya juga sangat merasa bahagia gitu. Terima kasih Bu. Iya. Bu Santi sendiri bagaimana perasaan? Perasaannya saya senang sekali, akhirnya saya bisa menemukan solusi-solusi dan pembelajaran yang diberikan Bu Nurul membuat saya lebih kreatif dan lebih bervariasi lagi untuk metode pembelajarannya. Jadi anak-anak tidak merasa jenuh di kelas gitu Bu. Dan pembelajaran akan meningkatkan nilai-nilai anak-anak juga sih, meningkatkan gitu lagi. Siap. Ini ke Bu Santi ya, menurut Ibu Santi ya, bagaimana Ibu Nurul dalam mempraktekkan coaching tadi kepada Ibu Santi? Sangat baik Bu, sangat membantu sekali di saat saya buntu dalam pembelajaran, metode pembelajaran seperti apa solusinya. Alhamdulillah Bu Nurul sangat baik dan membantu saya untuk memecahkan masalah-masalah dan solusi-solusinya. Jadi menemukan ide yang bagus-bagus lah intinya. Apa hal baik yang Ibu rasakan nih ya dari praktek coaching tadi? Hal baik yang saya itu adalah lebih kreatif lagi untuk metode pembelajaran supaya anak-anak tidak jenuh. Kita lebih lebih variasi lah Bu. Kita jangan terpaku hanya metode pembelajaran ceramah saja gitu. Kita harus lebih kreatif gurunya. Jika ada yang perlu dikembangkan, bagaimana menurut Ibu Santi ya perlu dikembangkan lebih lanjut proses coaching ini? Iya Bu, betul, harus dikembangkan dan dilanjutkan untuk ke rekan-rekan yang Dari proses praktek coaching ini ya ingin terus berlanjut. Iya, harus terus berlanjut. Berarti prosesnya berkesinambungan.
Berikutnya nih ya, ini untuk rekan sejawat nih ya, mungkin bisa menurut juga ya. Bagaimana nih pengalaman guru atau guru Santi ya, ketika meminta rekan guru lain mengobservasi praktek pembelajaran ya yang dilakukan oleh Ibu Nurul dan Ibu Santi di dalam kelas. Pengalaman meminta ya, karena kita tidak bisa, ya kita bisa mengobservasi diri kita ya, tetapi supaya lebih afdol, lebih afdol itu ya, lebih baik lagi untuk kita ya, lebih afdol lagi untuk kita, itu yang mengobservasi rekan sejawat juga ya, iya betul. Itu bagaimana dalam meminta rekan guru lain untuk menjadi observer ya? Pertama yang saya lakukan tentu saya meminta izin dulu ya, pertama ya Bu ya, kepada kepala sekolah dulu. Pertama, karena semua kegiatan pembelajaran atau kegiatan apapun harus atas persetujuan kepala sekolah. Nah, saya meminta izin dulu kepada kepala sekolah. Setelah saya mendapat izin dari kepala sekolah, kemudian saya meminta salah satu rekan sejawat saya untuk observer di kelas saya, pembelajaran di kelas saya. Tentunya saya juga nanti akan diskusi dulu, kami meminta jadwal ya, karena kan tidak semua rekan sejawat ada waktunya gitu ya Bu ya. Kami diskusikan dulu waktunya kapan, waktu yang tepatnya. Kemudian juga saya akan mengusulkan lagi bahwa pembelajaran apa saja nanti yang akan saya sajikan ketika kegiatan observasi tersebut. Apa saja metode, kemudian media pembelajaran apa saja, juga langkah-langkah penilaiannya apa saja, sehingga nanti ketika teman-teman sejawat saya itu mengobservasi di kelas saya, jadi sudah memahami begitu Bu. Nah, memang proses observasi ini sangat bermanfaat ya untuk saya merefleksikan pembelajaran di kelas, karena memang benar sekali bahwa yang menilai itu tidak bisa diri sendiri ya Bu ya, kita juga butuh masukan dari rekan sejawat, sehingga saya dapat memperbaiki apa saja sih pembelajaran yang masih kurang di kelas, dan juga nanti saya juga mendapatkan input ya, saran-saran dari rekan sejawat saya itu semata-mata untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Ya, Santi sendiri menurut saya sama seperti yang Ibu Nurul katakan, saya juga akan meminta izin kepada kepala sekolah membuat jadwal untuk teman sejawat untuk observasi, itu aja Bu. Oke, siap Bu Santi. Terus nih, menurut Ibu Nurul dan Ibu Santi ya, bagaimana praktek pengajaran yang terjadi saat dilakukan observasi? Yang dulu ya, ketika observasi praktek pengajaran yang saya berikan itu, pertama-tama saya menyusun dulu RPP. Saya di sini mengimplementasikan RPP berdiferensiasi ya Bu ya, yang dimana saya sebelumnya melakukan tes diagnosis dulu terhadap murid-murid saya, sehingga saya mengetahui minat-minat apa saja yang murid saya dapatkan gitu ya. Ada di situ ternyata murid saya ini ada yang pertama menurut gaya belajarnya ada yang visual, kinestetik, dan audio. Nah, itu saya bagikan menjadi 3 kelompok Bu. Nah, di dalam proses pembelajaran tersebut, karena saya menggunakan RPP berdiferensiasi, saya juga menggunakan metode pembelajaran dari mulai yang pertama proses pemberian konten yang sesuai dengan minat belajar murid-murid saya. Untuk murid yang visual, saya memberikan media pembelajaran itu berbentuk PPT. Dan kemudian untuk murid saya yang audio, saya memberi media pembelajaran berupa video pembelajaran. Dan sedangkan untuk media pembelajaran yang kinestetik itu saya menggunakan media pembelajaran atau konten ya Bu ya, yaitu Windows
window shopping ya, window shopping. Nanti di mana saya bersama anak-anak yang kinestetik itu apa ya Bu ya, menerangkan itu tidak hanya dalam satu media tertentu. Jadi kami ada materi ini, nanti ada media pembelajarannya, kemudian kami berpindah lagi ke materi pembelajaran yang selanjutnya. Jadi anak-anak kinestetik juga minat pembelajarannya itu terpenuhi. Kemudian diferensiasi secara proses juga seperti itu ya Bu ya, saya juga membedakannya. Nah, dari hasil ya Bu ya, dari perbedaan antara hasil di ketiga minat belajar tersebut. Yang pertama untuk visual, murid-murid saya itu kan ketika itu kan ada proses apa ya Bu ya, proses pengamatan. Karena waktu itu materinya tentang perubahan muncul. Saya membawa langsung murid-murid saya keluar kelas untuk mereka mengamati langsung proses perubahan muncul tersebut. Saya rasa pembelajaran dengan membawa anak-anak langsung keluar kelas dan mempraktikannya langsung itu lebih bermakna. Jadi mereka itu lebih mengerti dan tidak cepat lupa jika mereka mempraktikkan langsung materi pembelajaran tersebut. Iya. Nah, untuk anak saya visual, mereka langsung menjelaskan ya Bu ya, berupa gambar mengenai hasil pengamatan tersebut. Untuk anak-anak saya yang gaya belajarnya auditori, mereka langsung menjelaskan ketika presentasi pengamatan. Dan untuk anak-anak yang kinestetik, mereka langsung mempraktikkan hasil pengamatan tersebut. Nah, saya rasa untuk memenuhi semua gaya belajar saya sudah berusaha. Kemudian juga saya menerapkan praktik-praktik baik di proses observasi itu, pembelajaran. Ketika itu saya menerapkan kesepakatan kelas, juga beberapa praktik baik mengenai KSE. Itu kebetulan waktu itu hari Jumat ya Bu ya. Saya itu sebelum materi pembelajaran saya meminta dulu seperti buku gitu ya Bu ya. Jadi mereka belajar bersosial gitu ya, berempati, mengeluarkan sebagian uang jajannya seikhlasnya gitu ya Bu ya, untuk nanti kami berikan ke anak-anak yang kurang mampu. Jadi melatih mereka berempati ya kepada orang lain gitu. Juga diselingi ketika pembelajaran juga dengan ice breaking gitu. Jadi lebih semangat lagi, jadi tidak bosan nih ketika anak-anak sudah mulai down ya Bu ya semangat belajarnya. Saya berikan ice breaking jadi supaya lebih termotivasi lagi ketika belajar ya. Dan yang terakhir itu Bu, saya memberikan seperti refleksi hasil pembelajaran, apa yang mereka rasakan, apa hari ini mereka merasa bosan atau mereka bersemangat gitu. Jadi biasa mereka langsung menuliskannya ya dalam secari kertas, kemudian menempelkannya di kelas. Iya, itu kegiatan observasi yang saya lakukan ketika pembelajaran. Kalau Bu Santi sendiri? Kalau saya, praktik yang saya lakukan pada saat itu pertama adalah membuat RPP supaya terstruktur. Setelah itu saya mendiagnosa anak-anak ini supaya nggak jenuh gimana sih di kelas gitu ya, dengan metode pembelajaran apa. Akhirnya saya menggunakan metode pembelajaran seperti demonstrasi dengan menggunakan pizza, karena kan pecahan, jadi anak-anak tuh lihat oh pecahan kayak gini cara membuat berapa potong gitu, jadi mengerti mereka lebih. Dan mereka pun antusias, bersemangat lagi. Jadi hasil belajar mereka lebih lebih meningkat daripada yang kemarin. Karena anak itu lebih cenderung umurnya itu lebih cepat melihat praktek ya, praktek ketimbang harus membaca. Ya, betul. Oke, berikutnya apa komentar ya rekan guru yang mengobservasi setelah melakukan observasi praktek mengajar ibu ya, itu yang pertama. Yang berikutnya, hal baik apa yang sudah baik yang sudah dilakukan di kelas. Nah, berikutnya yang ketiga ya, hal apa yang perlu diperbaiki. Untuk yang
Yang pertama itu Komentar dari komentar ya. ya observasi. Komentar dari rekan sejawat saya yang mengobservasi saya di kelas. Alhamdulillah respon beliau sangat baik ya. Beliau juga baru tahu Bu adanya RPP berdiferensiasi gitu. Beliau tahu bagaimana tes diagnostik terhadap anak-anak, kemudian memetakan anak-anak sesuai minat dan bakat belajarnya. Beliau sangat merespon dengan baik apa saja kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan ketika kegiatan observasi tersebut dilakukan. Iya. Terus hal-hal yang Yang sudah baik, tentunya hal yang sudah baik. Pertama, saya sudah mengimplementasikan materi yang ada di program guru penggerak ini langsung kepada murid saya di kelas. Dan dampaknya untuk murid saya di kelas alhamdulillah dapat meningkatkan dan mengakomodir minat belajar sesuai bakatnya begitu ya. Kemudian juga saya mempraktikkan hal-hal baik. Yang pertama seperti yang tadi saya sudah jelaskan tentang kesepakatan kelas. Itu kan anak-anak belajar untuk mengungkapkan pendapatnya ya, dan mereka juga menjalankannya karena ini sesuai pendapat mereka. Ketika kita membuat kesepakatan kelas, mereka juga enjoy melaksanakan kesepakatan kelas tersebut. Dan kegiatan-kegiatan seperti tadi ya Bu ya, seperti menggunakan pembelajaran diferensiasi itu anak-anak sangat bersemangat karena mereka merasa dihargai. Saya di sini mengetahui Bu ya, jadi saya selama ini ketika belum mengetahui apa itu pembelajaran berdiferensiasi itu, saya di kelas hanya mematok satu metode saja untuk semua gaya belajar anak-anak saya gitu ya. Ada sebagian yang merespon dengan baik karena itu sesuai dengan gaya belajarnya, tapi saya tidak mengakomodir minat-minat bakat lainnya yang ada di murid saya tersebut. Jadi benar-benar pembelajaran berdiferensiasi ini bisa mengakomodir minat bakat murid-murid saya di kelas itu. Iya. Terus apa yang perlu diperbaiki? Yang pertama Bu, yang perlu diperbaiki memang di sekolah saya ini memang terkenal dengan kelas gemuk ya, kelas yang besar. Walaupun kelas 3 sudah ABC, tapi satu kelasnya pasti 50 orang. 50 orang. Iya, jadi memang Ibu ya ketika proses pendiagnostikan anak-anak tersebut ya, pemetaan minat bakatnya ini memang membutuhkan waktu yang lama karena jumlah murid yang banyak ya Bu ya. Banyak banget. Kemudian juga ketika saya mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi itu, ketika saya itu sudah berkelompok ya Bu ya, karena kan kita PTMTS ya Bu ya, tapi masih saja banyak gitu ya Bu ya. Dan juga saya rasa saya harus menggunakan metode lainnya ya Bu ya, jadi yang lebih menarik lagi selain metode yang sudah saya gunakan, sehingga anak-anak juga tidak bosan gitu. Walaupun di sini sudah bervariasi, tapi saya harus lebih berpikir keras lagi apalagi nih gitu yang belum saya lakukan gitu, sehingga nanti anak-anak juga semakin bersemangat, kemudian hasil belajarnya juga semakin meningkat gitu Bu. Itu yang perlu saya perbaiki. Ibu Santi sendiri? Kalau saya komentar saya untuk memperbaiki itu ada Bu. Jadi saya menginginkan ada yang namanya media pembelajaran yang interaktif, yang lebih bikin anak-anak termotivasi gitu Bu. Jadi anak-anak tuh nggak hanya diam aja, nggak jenuh, nggak bosen di kelas aja gitu. Jadi anak-anak tuh lebih kreatif dan lebih lebih menonjolkan potensi-potensinya di dalam kelas itu sendiri. Sama ya. Dari potensi anak. Iya, betul sekali Bu. Kemudian nih, apa hal yang ingin Ibu ketahui atau perbaiki setelah melakukan praktik mengajar tersebut berdasarkan respon dari murid? Ya, apa hal yang ingin diketahui atau diperbaiki setelah melakukan praktek mengajar tersebut berdasarkan respon dari murid? Sebenarnya Bu, respon dari murid alhamdulillah sudah baik ya. Mereka sangat bersyukur sekali mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan minat bakat mereka.
Namun di sini memang sesuatu proses itu tidak langsung sempurna ya Bu ya kita dapatkan, jadi masih harus saya refleksikan lagi dan banyak hal yang harus saya perbaiki, terutama yang pertama yaitu di segi media pembelajarannya. Saya harus lebih memperbaiki misalkan saja PPT, saya harus menggunakan PPT yang lebih menarik lagi, lebih interaktif lagi. Dari segi murid-murid saya itu mereka lebih memahami lagi dalam PPT tersebut. Kemudian juga dalam membuat video-video pembelajaran, saya misalkan saya membuatnya tidak hanya video pembelajaran yang misalnya tapak saya saja atau saya nanti akan menggunakan lagi animasi gitu ya, itu kan lebih menarik lagi untuk anak-anak di kelas rendah ya gitu ya Bu. Jadi itu sih yang akan saya perbaiki Bu. Jadi dengan media pembelajaran yang lebih menarik dan metode-metode lain ya yang belum pernah saya lakukan di kelas. Oke, Bu Santi. Kalau saya responnya anak-anak baik dan antusias banget dengan media-media pembelajaran yang menggali potensi anak-anak itu. Jadi saya membuat video yang lebih menarik supaya anak-anak tuh oh iya ternyata itu ya menarik itu ya, dengan cara animasi-animasi yang dikatakan oleh Bu Nurul. Oke. Ya. Jadi jangan sampai Bu Nurul sendiri sudah mengikuti program CGP ya, program CGP itu metode pembelajarannya atau memberikan pembelajaran ya ketika PJJ dari itu hanya LKS ya, hasil dari kemarin silaturahmi ya ke pengawas melihat mana nih hasil dari CGP katanya gitu ya, PGP gitu. Silahkan kalau berbeda dari guru yang lain akan saya jadikan model gitu ya. Jadi memang kalau misalkan tidak ada perubahan, hanya memberikan LKS, suruh mengisi, semua orang juga bisa ya, tidak harus guru. Berikutnya nih, ini untuk Bu Nurul ya. Bagaimana tugas aksi nyata modul 2.1 dan 2.2 yang Ibu sudah coba kerjakan? Apakah kendala kesulitan yang dihadapi? Di modul 2.1 dan 2.2 ya Bu ya, saya sudah melaksanakan aksi nyata tersebut. Pasti ya Bu ya, setiap aksi nyata pasti ada kendala-kendalanya ya Bu ya yang kita hadapi. Kendala-kendala tersebut yang untuk saya berdiferensiasi ya Bu ya, kendalanya itu pertama tadi untuk mengetahui bakat minat anak kan perlu tes diagnostik. Nah di tes diagnosis tersebut kan perlu, karena murid saya tadi ya terlalu ya cukup banyak lah gitu ya, 50 orang satu kelas, jadi membutuhkan waktu yang lama gitu. Dan kita harus benar-benar spesifik mengetahui bakat minat anak tersebut ya Bu ya, apakah benar-benar visual atau kinestetik ataupun audio gitu. Itu Bu ya, saya merasa kesulitan di situ. Kemudian juga dan itu Bu itu itu tantangan-tantangan yang saya hadapi ketika melakukan aksi nyata 2.1 dan 2.2. Terus bagaimana perasaan Bu Nurul ya selama mengerjakan tugas tersebut? Perasaan yang pertama Bu campur aduk ya. Jujur saya ada perasaan semangat ya, juga perasaan ini Bu takut tertinggal tugas ya Bu ya. Tapi alhamdulillah deadline untuk aksi nyata itu tidak secepat modul-modul tahap-tahap di Merdeka yang ada di LMS ya Bu ya. Kadang ada yang sampai 1 bulan, 4 minggu, alhamdulillah sih Bu. Jadi kami bisa mengerjakan atau mengerjakan aksi nyata tersebut dengan maksimal gitu. Iya, alhamdulillah. Berikutnya nih Bu Nurul, apa hal yang bisa Ibu Nurul ambil sebagai pelajaran dari mengerjakan tugas tersebut? Pertama ya Bu ya, yaitu adalah kita dalam memanage waktu. Karena sebagai seorang guru kan ya, juga sebagai seorang CGP. Jadi ada 2 tanggung jawab ya. Yang satu lagi juga saya kan sebagai ibu juga ya ini makanya. Jadi bagaimana memanage waktu yang baik sehingga semua tupoksi sebagai guru, kemudian tugas-tugas saya sebagai CGP dan saya juga sebagai seorang istri dan seorang ibu
Bu, jadi tidak tumpang tindih. Jadi waktunya untuk mengerjakan hari ini, deadline-nya hari ini, insya Allah saya juga segera mengerjakan, sehingga semua tugas bisa saya laksanakan dengan baik. Apa rencana perbaikan ke depannya berdasarkan hasilnya tersebut? Nah, rencananya Ibu itu mengenai modul ya 2.1 dan 2.2. Rencana aksi nyata tersebut yang pertama saya akan melakukan proses coaching ya Bu ya, secara berkesinambungan. Jadi tidak hanya nanti rekan guru yang satu kelas saja ya, satu rombel saja yang saya coaching, saya juga ingin mengimplementasikan proses coaching tersebut di kelas-kelas lainnya. Jadi sehingga saya tahu ya apa saja sih permasalahan dari rekan-rekan silo saya sama sekolah. Begitu juga dengan coaching di dalam kelas saya pada murid saya ingin secara berkesinambungan. Jadi tidak terhenti karena aksi nyatanya sudah beres gitu. Juga supaya proses coaching tersebut juga bisa lebih bermanfaat di kelas maupun di sekolah. Ya, alhamdulillah ya. Ini ya pertanyaan yang tadi terkait materi sosialisasikan. Sekarang melakukan refleksi ya Bu ya di akhir acara, di akhir kegiatan ini kita akan refleksi ya. Pertama ya, setelah Bu Nurul menjalani program PDP, apa hal yang menurut Bu Nurul paling dikuasai nih dari materi-materi yang sudah dipraktikkan? Sebenarnya sih yang paling dikuasai, tapi bukan berarti paling bagus itu ya Bu ya, tapi menurut saya itu pada saat materi KSR, yang kompetensi sosial emosional, yang ternyata setelah dibedah materinya, kompetensi sosial emosional ini sebenarnya sudah banyak dilakukan gitu ya, bukan saja saya gitu, rekan-rekan guru saya saja ini sudah saya lakukan Bu sebenarnya, cuma saya tidak tahu istilahnya saja gitu ya, seperti ice breaking ya, kesepakatan kelas ataupun model-model lainnya seperti operasi semut dan gitu ya Bu. Sebenarnya itu sudah banyak dilakukan oleh saya maupun rekan-rekan guru yang lain. Cuma baru tahu ada istilahnya KSR, maksudnya untuk mempraktikkan hal tersebut sebenarnya kami sudah lakukan. Nah itu Bu, yang paling mudah menurut saya, yang paling sudah saya lakukan terbaik itu, karena kita tinggal menggali saja sih Bu, karena sudah saya emosi ya, kemudian juga pengendalian emosi gitu ya, ternyata sangat bermanfaat. Apalagi dengan jumlah murid yang cukup banyak yang gemuk, benar-benar menyita emosi kita gitu, sehingga itu sangat bermanfaat sekali di kelas. Kita lebih sabar, bisa manage emosi kita gitu. Sangat bermanfaat. Kemudian materi apa nih yang Ibu rasakan masih membingungkan ya, dan ingin dipelajari lebih dalam lagi? Saya tuh ini ya Bu ya, materi yang sebenarnya masih membingungkan sebenarnya itu Bu, tapi berdiferensiasi sebenarnya ya Bu ya. Saya rasa itu benar-benar jadi step demi step untuk menyajikan pembelajaran yang tepat untuk anak-anak itu. Saya itu masih terus belajar karena untuk menyajikan berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu memang butuh tenaga dan pemikiran yang ekstra. Bagaimana menyajikannya, tidak mungkin kan ya Bu ya, kita setiap hari metodenya itu saja walaupun berbeda gitu ya Bu ya, kan ada 3 kelompok. Kita kan harus memikirkan lagi, besok apalagi nih motivasi atau metode yang terbaru, media pembelajaran apalagi nih yang lebih menarik lagi. Jadi itu sih Bu, itu tantangannya. Dan juga anak-anak ini moodnya kan, anak-anak kelas bawah ya Bu ya, moodnya tuh benar-benar berbeda-beda, kadang-kadang yang sedih, senang gitu, kita ya bagaimana ya Bu ya gitu. KSE tadi ya. Iya, Tadi yang betul. Jadi bagaimana kita menyajikannya nanti di MPP berdiferensiasi, kita rangkap dulu ya Bu ya, dan menyajikannya nanti di kelas. Jadi benar-benar harus butuh pemikiran yang ekstra setiap harinya yang Bu ya, untuk menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sebenarnya ini kayaknya bisa kolaborasi dengan Bu Iin ya. Iya. Tadi Bu Iin yang membingungkan KSE. Iya. KSE itu sekarang masih belum besar banget lah
Iya, Ya, iya, karena benar nggak Bu berdiferensiasi yang saya lakukan itu sudah benar belum gitu ya Bu bisa ya? kolaborasi ya. Kolaborasi Iya. sama Bu. Iya. Oke, terima kasih Bu Nurul, Bu Santi. Alhamdulillah proses pendampingan individu keempat ini sudah selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa tugas tugasnya. Oke. Terus juga jangan lupa ya kompetensi evaluasi diri, evaluasi karya 5 nanti di bawah. Siap Bu. Pegang musik ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lokal karya 5. Amin. Individu 5 ya. Iya. Seperti ini rekan sejawat setia ya. Iya, Selalu setia. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Santi ya. Semangat ya. Semangat terus Bu. Semangat terus ya mendaftar calon guru penggerak. Iya Bu. Oke, terima kasih ya. Saya pamit. Ya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.